El Shinta News and Talk. Pemungutan suara ulang akan digelar di 26 TPS di wilayah Jawa Tengah pada Minggu 18 Februari mendatang. Selain itu, pemungutan suara susulan juga akan dilakukan di 114 TPS yang terdampak banjir di Kabupaten Demak pada 24 Februari mendatang. Apa langkah yang akan dilakukan aparat keamanan dalam mengawal proses pemungutan suara ulang dan susulan ini? Kita akan jumpai Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayustianto. Getar Pemilu 2024. Pak Bayu, yang akan dilakukan kepolisian dalam rangka untuk mengamankan pemilu ulang ini bagaimana, Pak? Ya, kita tahu bahwa KPU Jawa Tengah telah memutuskan ada 26 TPS di beberapa kabupaten dan kota akan dilakukan pemilihan ulang ya. Itu ada 26 TPS dan juga ada 114 TPS di wilayah Demak. Kebetulan Demak terjadi banjir, jadi dilakukan sidang pemungutan suara susulan. Oleh karena itu, Polda Jawa Tengah melakukan upaya-upaya pengamanan dengan menyiapkan personelnya untuk TPS yang ulang. Itu satu TPS ada 10 personel Polri yang dipersiapkan dan juga TNI ada 5 personel. Itu ada di ring 2 ya, ring 1 kan itu sudah otomatis petugas dari TPS. Kemudian ring 2-nya personel Polri dan TNI. Kalau yang di ring 3 adalah kawasan di situ biasanya dibantu dipersiapkan personel dari Babinsa maupun Babin Kantipmas. Itu terkait tentang susulan, ulangi yang ulang ya, yang diulang. Kemudian yang susulan itu sebanyak 114 itu dipersiapkan personel masing-masing 1 TPS, 2 Polri dan 1 TNI. Demikian, Mas. Ini separah apa dan sebahaya apa kira-kira, Pak, kalau melihat dari proses yang ada, terutama yang untuk kawasan yang TPS yang ulang, Pak. Serawan apa maksud kami? Ulang itu dilaksanakan tanggal 18 Februari, hari Minggu besok. Dari pukul 7 sampai jam 1. Prosesnya seperti kemarin, pelaksanaan tanggal 11. Biasanya kalau ulang begitu ada sedikit kerawanan, Pak. Bagaimana upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah munculnya dampak dari kerawanan yang terjadi, Pak? Ya, makanya itu dari personel pengamanan kita tambah. Dari yang biasanya kan 1 TPS itu kadang-kadang ada 1-2 Polri-nya, sekarang ada 10 Polri dan 5 TNI untuk di ring 2-nya. Dan kita juga melakukan patroli di lokasi yang akan dilakukan pemungutan suara ulang. Ini kalau disampaikan latar belakang adanya pemungutan ulang, kenapa nih, Pak, di sana, Pak? Sebenarnya nggak ada masalah, cuma karena faktor ada, itu dari KPU yang menentukan, tetapi informasinya ada beberapa TPS yang diulang itu karena ada masyarakat yang KTP-nya di luar wilayah itu melakukan pencoblosan di lokasi itu. Jadi dari penyampaian atau diskusi dari Bawaslu maupun KPU di petugas di sana, petugas KPPS menyampaikan bahwa harus diulang. Sekian, Bang. Sehingga di sana ada pengulangan ya, karena memang ada tadi ya. Tapi kalau melihat dari yang TPS yang diulang itu secara analisa, apakah ada potensi kerawanan konflik di sana, Pak? Atau tidak sebenarnya kalau secara melihat wilayahnya? Tidak ada. Potensi kerawanan Kamtibmas saya rasa tidak ada. Jadi, tapi tetap kita waspada ya, tidak waspada, dan kita persiapkan personil tambahan untuk pengamanan di sana. Dan kita berharap pelaksanaannya bisa berjalan. Karena masing-masing kabupaten itu ada, kalau nggak hanya 1 atau 4 lah, paling banyak 4. Rata-rata 1. Oh begitu. Rata-rata di sana malah tidak terlalu banyak ya?
Ya, tidak. Jadi di masing-masing kabupaten itu ada yang 1, ada yang 2. Tapi yang paling banyak 4 TPS. Jadi untuk tingkat pengawasan atau pengamanan dari petugas lebih mudah dipantau. Kalau bicara berkaitan dengan proses pemilu ini kan juga kita bicara juga nanti tidak hanya ketika pemungutan, Pak, tapi nanti pasca pemungutan. Ini bagaimana pihak kepolisian melakukan pengamanan nanti sampai pasca pemungutan ini distribusinya bisa sampai aman sampai KPU, Pak? Ya, terkait pasca pemungutan memang kita ada satgas yang melakukan patroli, kemudian lokasi-lokasi yang perlu dipaham itu seperti tempat penyimpanan kotak suara, kemudian KPU dan Bawaslu masih tetap dilakukan pengamanan dari personil. Dan senantiasa situasi tetap kita pantau apabila ada hal yang tidak bisa atau ada hal yang dicurigakan, kita pasti melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian. Upaya-upaya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Bawaslu juga dilakukan apa ya? Ya, itu pasti. Karena penyelenggara pemilu itu baik KPU maupun Bawaslu kita selalu berkoordinasi sehingga pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke, baik. Kalau berkaitan dengan yang banjir ini, Pak, yang ada di Demak ini kan karena banjir ya. Ini ya, betul. Bagaimana Pak penjelasannya yang di tanggal 24 nanti, Pak? Ya, kalau yang di tempat lokasi banjir, itu kan rencana pelaksanaannya tanggal 24 Februari ini. Nah, kita lihat, mungkin nanti dari pihak KPU yang akan menentukan apakah pelaksanaannya di lokasi tersebut. Kalau misal airnya surut, tapi kalau tidak, pasti akan dilakukan relokasi di lokasi-lokasi tertentu yang dimana memudahkan masyarakat yang mengungsi ya. Kan ada beberapa yang mengungsi di tempat itu. Apakah di situ nanti akan ditempatkan TPS atau lokasi-lokasi lain? Karena di mana ada beberapa pengungsinya di lain. Nah, ini yang perlu direncanakan supaya nanti masyarakat yang ada di pengungsian bisa melakukan pencoblosan di TPS yang sudah ditentukan. Nah, ini masih dikoordinasikan untuk pelaksanaan lokasi penentuan TPS-nya. Jadi belum fix ya, untuk tempatnya belum fix ya Pak, untuk yang di Demak ya Pak? Ya. Tempatnya belum fix yang di Demak berarti Pak ya? Ya, ini masih dari pihak KPU sedang berkoordinasi dengan petugas di wilayah. Ya, kita berharap pada saat tanggal 24 nanti sebelumnya air sudah surut, kemudian bisa ditempatkan TPS-TPS yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, baik. Kalau melihat dari pemetaan terkini, kalau yang 24 Februari kan ada 114 TPS. Sejauh mana melihat situasi hujan juga ya, kerawanan bencana di sana apakah masih ada dan bagaimana Pak antisipasi Pak kalau melihat situasi terkininya Pak? Ya, kalau hujan memang sudah ada, masih ada dan itu memang efek juga menimbulkan air di wilayah Demak ya, terutama Demak itu di sana masih tergenang juga. Walaupun memang tanggul yang awalnya bocor itu yang jebol itu sudah tertutup ya, tetapi pada satu sisi daerah di sana masih tergenang air. Makanya itu apakah nanti dari pihak KPU menentukan lokasi TPS-TPS-nya di tempat yang lain, dilakukan relokasi untuk TPS-TPS dari tempat yang setidaknya tidak tergenang air maupun aman dari banjir. Baik, ada pesan buat masyarakat Pak berkaitan dengan persiapan pemilu nanti seperti apa ya, Pak Bayu? Ya, kita berharap kepada masyarakat walaupun situasi seperti ini misalnya pencoblosan ulang maupun ada situasi banjir, tetap memanfaatkan suaranya untuk bisa datang ke TPS yang sudah ditentukan. Kemudian turut menjaga situasi Kamtipmas
agar tetap aman dan kondusif. Demikian, Bang. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selamat siang Pak Bayu. Oke, makasih. Selamat siang juga. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Sataka Bayu Setianto yang menyampaikan pada kesempatan kali ini memang akan ada pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di sekitar 26 TPS di wilayah Jawa Tengah. Elshinta News and Talk.